Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia. Sahabat Nakoi, kalau Anda pernah mendengar Nakoi Point Center atau Nako Center adalah sebuah tempat di mana kita memiliki nilai atau values adalah empowering people to be transhuman. Empowering people to be transhuman, memberdayakan atau menggali potensi setiap orang untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Nah, manusia di atas rata-rata ini di dalam teori Seven Awareness ini dia punya satu istilahnya adalah kesadaran atau 1 minute awareness. Di Nakoi Point Center kami memiliki banyak sekali program untuk Anda yang sedang mencarinya. Salah satunya adalah di Nakoi Point Center kita ada sekolah Nako School buat Anda yang putus sekolah misalnya, nah bisa belajar di sini. Selain sekolah paket, juga dilatih bagaimana keterampilan soft skill seperti public speaking, termasuk juga literasi, termasuk juga adalah belajar tentang leadership buat para siswa. Jadi dari siswa SD, SMP dan SMA yang putus sekolah boleh di sini. Usianya gimana, Coach? Usianya boleh beragam. Kita di sini ada kemarin namanya saya lupa namanya, Mbak Endang, Bu Endang, yang dia usianya 24 tahun, baru kelas SD, baru masuk SD, dia ambil paket. Yang sebelumnya dia hanya belajar biasa, tapi karena tiap minggu dia berinteraksi dengan tim saya di sini, sekarang dia sudah pandai bicara di kelas, juga memiliki motivasi ingin kuliah. Kebayang. Dia nggak terbayangkan sebelumnya. Dia memiliki visi yang besar ketika berinteraksi setiap minggu, bertemu baik online maupun offline. Itu contoh. Nah, kalau Anda yang putus sekolah, Anda juga bisa di sini. Apalagi usia Anda masih usia sekolah, Anda bahkan bisa mukim di sini, bisa bertempat di sini, karena di sini juga ada pondok Anakoya untuk siswi, mahasiswi, dan karyawati. Jadi PKBM atau Nako School bisa Anda akses orang tua seluruh Indonesia. Jadi Anda mau online boleh, offline juga boleh. Dan yang berikutnya adalah di sini kami juga punya core of the core atau inti dari Nako Center adalah pelatihan, pengembangan sumber daya manusia. SDM adalah aset. Tapi kalau Anda nggak bisa mengolah SDM, SDM juga bisa menjadi liabilitas, bisa membuang-buang uang. Kalau Anda punya karyawan tapi nggak bisa dilatih, nggak bisa di-coaching, nggak bisa dikembangkan, akan menjadi liabilitas, pengeluaran terus. Bagaimana SDM Anda menjadi aset, itulah dilatih di sini. Melalui pelatihan Seven Awareness, kita ada dari mulai 1 minute awareness, ada juga Seven Awareness leadership-nya, ada juga dilatih 21 hari, habit, attitude, juga dilatih motivasi, dan banyak sekali pengembangan-pengembangan SDM yang dilatih di sini. Sehingga buat perusahaan yang saat ini bicaranya ngeluh, sepi, kurang banyak muridnya kalau sekolah kurang banyak income-nya kalau corporate, simple aja. Bisa jadi salah satu faktor terbesar adalah tidak bisa mengelola SDM. Karena mengelola SDM itu nggak seperti sesuai di buku letter luck. Dia punya hati, dia punya jiwa, dia punya pikiran. Mengelola pikiran karyawan Anda, mengelola pikiran hati karyawan Anda nggak mudah. Membutuhkan orang yang paham. Selama 17 tahun, Nako Center telah menjadi konsultan di Pertamina, di PLN, di Kementerian Hukum dan HAM, dan sampai sekarang di sekian banyak perusahaan, sehingga kita betul-betul memiliki pola yang tepat. Oh, ini perusahaan level ini level ini, level ini. Kita paham betul bagaimana mentransformasi untuk SDM Anda agar menjadi di atas rata-rata menurut Seven Awareness. Nah, pelatihan ini bisa diadakan di Nako Center. Kami setiap bulan ada kelas yang rutin diadakan, kelas 2 hari di akhir bulan. Jadi setiap akhir bulan, hari Sabtu dan Minggu kita ada kelas Seven Awareness. Nah, Anda boleh datang di sini ataupun online
merasakan langsung bagaimana seven awareness untuk SDM Anda dimanapun Anda berada. Nah, yang berikutnya juga kita ada yang namanya satu hal yang juga sangat penting adalah coaching, personal coaching. Jadi di sini juga banyak orang-orang yang nggak sempat ikut kelas umumnya, dia maunya adalah sendiri, datang sendiri sehari 2 hari itu sering, dari Brunei, Malaysia juga sering. Dan juga family coaching. Jadi yang datang adalah ibu, ayahnya, anaknya. Kemarin juga sama, dia cerita anaknya kena pinjol, dinasehati juga nggak mempan. Nah, dia ikut di sini berempat dan sekarang alhamdulillah anaknya berdiri dari langganan atau nasabah pinjol ya misalnya. Nah, itu sahabat-sahabat Increate. Di lain itu kami juga ada yang namanya pesantren anak koyah tadi, pondok atau asrama putri anak koyah yang dikhususkan untuk karyawati, mahasiswi dan juga siswi. Nah, kami juga menerima kolaborasi dengan bimbel Konstanta di sini, bimbel yang rata-rata sudah memiliki pengalaman bagus, mendorong siswa-siswinya masuk ke perguruan tinggi negeri, terutama ke UI, IPB, ITB, dan juga UGM ya. Nah, ini Konstanta ini sekarang ada juga di Nakoi Point Center. Jadi kalau Anda datang ke sini, Anda akan bertemu juga kantor Konstanta ada di sini. Dan yang berikutnya adalah umroh kesadaran. Ini juga bagaimana kemudian umroh itu menyadarkan kita agar punya habit yang terbaik. Nah, ini kita juga menyiapkan umroh kesadaran, baik umroh maupun haji furoda atau haji khusus ya, di mana Anda punya uang senilai tertentu dan bisa berangkat tahun itu juga ya, dibimbing oleh saya dan tim. Jadi juga ada banyak tim yang ikut membimbing Anda. Termasuk kalau Anda ingin menghadiahkan umroh bersama karyawan Anda 30 orang, 50 orang, dan Anda nggak ingin hanya umroh biasa seperti wisata gitu. Anda butuh setiap sesi ada momentum di sana. Nah, Nako Center juga memiliki program umroh kesadaran ya teman-teman hebat. Sahabat-sahabat yang great. Jadi itu yang ada di Nako Center ya. Selain itu kita juga ada yang kecil-kecil, kita ada studio musik. Ya, karena kenapa saya buka studio musik? Saya itu sebenarnya ingin bangsa ini menjadi bangsa besar melalui musik. Kebetulan saya nggak bisa main musik. Tapi saya sadar bahwa kalau musik ini bisa mengubah karakter. Problem dari musik Indonesia itu adalah musiknya galau, musik-musik yang down. Ya. Nah, saya ingin para penyewa studio musik di Nako Center ini, kalau ketemu saya bilang bisa nggak buat musik yang baik, musik yang motivasi, musik yang enak tapi punya lirik yang baik ya. Mungkin nggak jangka pendek, mungkin butuh 20 tahun yang akan datang. Ketika mereka ada yang akan terkenal jadi orang sukses, mereka ingat bahwa salah satu lirik atau lagu dibuat ikut berpengaruh dari Nako Center. Maka saya buat studio musik sampai sekarang. Kalau bicara untung nggak untung, tapi membantu berdakwah melalui anak-anak kelompok mereka yang suka musik melalui studio musik. Mereka datang ke sini nongkrong di Nako Center dan saya memberikan nasihat kepada mereka. Kalau mereka diundang ke ruangan belum tentu mau kan, tapi kalau dengan studio musik ya mereka main band di sini, saya bisa memberikan masukan secara baik kepada mereka. Dan Anda juga akan bertemu dengan tempat kafeteria di sini ya yang kita siapkan untuk anak-anak PKBM, bimbel dan sebagainya, teman-teman hebat. Dan sahabat-sahabat luar biasa ya, itu gambaran kecil dari Nako Center ya. Kalau Anda datang ke sini, selamat datang ya teman-teman yang great. Ini adalah bagian-bagian yang super penting dan yang paling ujung adalah mengaplikasikan teori seven awareness dalam bentuk bisnis, dalam bentuk aplikasi. Apa itu? Kaos-kaos motivasi. Di dalam kaos-kaos motivasi itu diambil dari quote-quote yang ada dari buku ini. Buku saya yang saya tulis ini, saya ambil quote-quote-nya, kemudian dipindahkan dalam bentuk kaos. Jadi namanya kaos motivasi seven awareness. Ada kutipannya di sana, values-nya adalah mengubah nasib melalui kata-kata. Jadi kalau Anda mau kasih hadiah ke keluarga, bisa makanan, bisa minuman kan juga boleh. Tapi kenapa nggak juga memberikan hadiah selain makanan buat keluarga, tapi kaos motivasi. Ada kata-kata misalkan,
Orang gagal hanya punya ribuan alasan, orang sukses hanya punya satu alasan. Anda kasih ke keluarga. Ada kalimat di sana, ya, orang sukses adalah orang biasa yang punya hati luar biasa. Nah, itu contoh-contoh kalimat ya. Ada kalimat juga kalimatnya bahwa misalnya ya, sekali jarum besi saya tancapkan ke bumi, pantang saya tarik kembali. Nah, itu contoh-contoh kaos motivasi yang dibuat oleh dari buku 7 Awareness, 1 Minute Awareness, 21 Days to be Transhuman. Jadi kalau ke Nako Center jangan lupa Anda cari yang namanya kaos motivasi. Dan yang paling bontot, yang paling ujung adalah buku-buku ini. Buku-buku ini saya tidak menerbit sendiri. Buku-buku ini adalah milik Gramedia, milik penerbit ada Mizan, Gramedia, tapi rata-rata Gramedia buku saya. Saya memiliki toko buku khusus untuk buku-buku saya. Jadi bukan buku-buku umum, buku-buku saya ini bisa Anda dapatkan di Gramedia online dan juga ke Nako Center. Bedanya di sini itu adalah, ini membedakannya, Anda akan diberikan tanda tangan langsung dalam bentuk doa. Jadi Anda boleh juga beli ke Gramedia, tapi apakah saya sempat ke Gramedia? Belum tentu. Tapi kalau ke sini, Anda pas ketemu saya, atau Anda boleh datang membeli dan bilang aja ke tim saya minta didoakan oleh Coach Nakoy, dan saya akan tanda tangan, dikirim ke alamat Anda. Ada 3 doa yang selalu saya tulis. Pertama adalah sukses, kedua adalah kaya, ketiga adalah bahagia. Kadang-kadang 3 ini saling bertolak belakang soalnya. Kadang-kadang ada orang sukses tapi nggak kaya, ya kayaknya sukses tapi nggak kaya-kaya. Ada kaya tapi nggak bahagia. Nah, saya mendoakan ya suksesnya iya, kayanya juga iya, dan bahagia ya. Kenapa orang kaya bahagia? Ya jawabannya adalah sodako. Kalau dia nggak sodako nggak bahagia. Karena kebahagiaan kita itu diukur oleh seberapa banyak kita memberi, bukan menerima. Kalau orang kaya menerima terus nggak mau sodako, dia akan miskin, akan sedih, akan merana. Tapi kalau dia kaya dan rajin sodako, bahagia dong, ya. Dan itu butuh dilatih teman-teman hebat. Jadi kalau Anda kesini jangan pulang kosong. Anda kesini bawa kaos motivasinya, cari bukunya, ya. Jadi dapat ilmunya, bawa semuanya kalau bisa. Jadi dapat ilmunya, pulang bawa kaos buat saudara, buat anak, ya, kemudian buku untuk pasangan, dapat lagi tanda tangannya. Wah, itu keunggulan yang ada di sini. Jadi kalau di luar nggak ada, ya. Itulah yang diadakan Gramedia. Kenapa ngadakan book signing, beda buku saya di Gramedia biar saya tanda tangan ketika orang beli kan. Kalau saya ke luar kota dan sebagainya, Gramedia buat event di ya acara-acara besarnya agar apa? Penulisnya datang, sehingga ketika pembeli datang langsung apa? Sodorkan bukunya. Nah, di sini di Nako Center 14 buku saya tulis dari 7 Awareness, The Heart of 7 Awareness, 1 Minute Awareness, 21 Days to be Transhuman, Ramadan, Entrepreneurship, kemudian My Name is Nakoy, sampai buku No Box Leadership itu saya siapkan plus dengan tanda tangan ya. Itu salah satu plus yang tidak ada di tempat lain ya, teman-teman hebat. Mungkin itu sahabat Nakoy ya. Jadi saran saya tinggal Anda klik aja di map Nakoy Point Center atau 7 Awareness Training atau juga pesantren Nakoy ya. Langsung meluncur ke sini, bertemu dengan saya dan tim ya, berlatih bersama-sama untuk mentransformasi menjadi di atas rata-rata. Sudah ribuan alumni kita yang berubah, ada yang hutang 4 miliar, ada yang penyakit ya, divonis tertentu, bahkan ada yang rumah tangga di ujung tanduk, ada perusahaan yang kolaps ya. 17 tahun mengenal karakteristik semua orang, karakter perusahaan dan lembaga, membuat kita belajar ya. Belajar banyak hal teman-teman hebat. Semoga menjadi informasi yang Anda butuhkan untuk menjadi lebih baik. Istilah 7 Awareness adalah from good to great. Dari baik menjadi terbaik. Baik menjadi terbaik ya. Terima kasih. Saya Nanang Qasim Yusuf ya, founder dari Nakoy Point Center dan Rumah Kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be Transhuman.